Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MNJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya kita bisa dijumpakan kembali di kajian sore kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita beliau Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan ya kaum muslimin kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau besok di hari yaumul qiyamah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MNJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Habib kabarnya? Alhamdulillah Sehat sehat ya Habib? walafiat. Alhamdulillah ya Allah. Semoga ya kaum muslimin kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu Amin, wa taala. amin, amin. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MNJT TV dimanapun Anda berada. Di kajian sore kali ini kitab yang kita akan bahas di sini adalah kitab Nasaihud Diniyah. Insyaallah tema yang kita ambil nanti tentang Qiyamul Lail ya. Yang nanti akan disampaikan oleh guru kita beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar ya Allah. Jangan dirubah-rubah dong. Ya betul. Itu sangat membahayakan ya Bib ya. Harus syukuran soalnya. Iya. Baik, bagi kaum muslimin dan pemirsa yang ingin bertanya nanti bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 dan bisa melalui via telepon nanti ya di 024 674 6352. Untuk itu yuk langsung saja kita simak bersama kajian sore kali ini bersama dengan beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Semoga Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali untuk mengkaji ya kitab Nasaihud Diniyah. Ya, sebagaimana kita di pertemuan sebelumnya sudah bahas bahwa di sini muallifnya yaitu Imam Haddad ya sedang membahas waktu-waktu yang ya seyogyanya kita isi dengan ibadah. Jadi beliau sudah menyebutkan soal sholat sunnah apa aja yang perlu kita kerjakan, maka kemudian beliau membahas waktu-waktu yang perlu kita hidupkan dengan ibadah. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas ya banyak isya'in, ya waktu banyak isya'in, waktu di antara maghrib dan isya. Ya. Kemudian kalau bisa kata beliau ditutup dengan 4 rakaat setelah Isya. Kemudian sekarang beliau masuk ke pembahasan yang ya menjadi paling inti yang menjadi semacam trademark bagi orang-orang ahli ibadah. Yaitu yang disebut dengan qiyamul lail. Ya, menghidupkan malam dengan ibadah. Ya. Sehingga di sini beliau rahimahullah taala menyatakan wa amma qiyamul laili fa fadluhu 'azim wa thawabuhu jazil. Ya, adapun qiyamul lail yaitu maka keutamaannya amatlah agung ya. Dan pahalanya pun juga banyak ya. Wal warid fi fadlihi minal kitab was sunnah syai'un katsir ya. Yatulu dzikruhu wa ya'suru hasru ya. Yang sampai kepada kita ya, dari kabar-kabar keutamaan qiyamul lail baik dari Al-Qur'an maupun dan hadis itu amat sangat banyak ya, sehingga sulit untuk dirinci satu persatu. Betul. Ya, tapi tetap beliau menyatakan kita akan baca sedikit kata beliau dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis terkait dengan qiyamul lail. Di sini beliau menyatakan qala Allah Ta'ala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya. Jadi ini merupakan disebut para ulama adalah ayat kedua atau surat kedua yang turun ya setelah Iqra. Setelah Iqra. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut ya kemulan. Ya qumil laila illa qalila. Ya dirikan atau berdirilah untuk beribadah malam kecuali sedikit aja dari malam. Ya. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Separuh atau kurangi sedikit tidak ada masalah. Auzid alaihi. Ya, kalau perlu lebih dari separuh. Ya. Sehingga di ayat ini kemudian para ulama menyebutkan bahwa dengan turutnya ayat ini ya,
Allah Ta'ala mewajibkan qiyamul lail bagi Nabi. Ya, Bagi Nabi. Bagi Nabi, ya bagi Nabi. Karena ayatnya jelas, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sebenarnya dalam usul fikih ada kaidah, ya al-amr lil wujub. Ya perintah itu ya pasti tujuannya adalah wajib. Ya. Dan sementara tidak ada pengalihan dari wajib tadi. Maka dari ayat ini kemudian sebagian ulama menyebutkan ya berarti qiyamul lail bagi Nabi itu wajib. Ya, walaupun nanti akan dinasakh oleh ayat terakhir ya. Tapi poinnya adalah sini adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar ya qiyamul lail ya minimal ya separuh atau lebih ya, dari malam. Jadi malam kalau kita hitung misalnya dari mulai maghrib sekarang jam setengah 6 lebih 10. Betul. Ya. Dari situ setengah 6 lah, anggap kita bilang setengah 6 sampai subuh. Subuh sekarang jam 4 lebih 10 kalau salah ya. Anggap jam 4. Jadi 10 jam malam itu. Maka dengan ayat ini seakan-akan Allah mewajibkan minimal separuh dari malam itu dihabiskan untuk ibadah. Jadi kalau malam 10 jam berarti 5 jam harus ibadah. Ya. Ala kulli hal, ya. Auzid alaihi, atau kalau perlu tambah dari separuh tadi, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Sekali lagi bahwa dengan ayat ini ya banyak ulama yang menyimpulkan berarti ya dengan ayat ini wajib qiyamul lail kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ketika dibaca turun ayat terakhir, ya ayat terakhir alimallahu anna inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna minal lail min thuluthil lail. Ya di ayat terakhir ini merupakan nasakh, ya apa istilahnya nasakh ini? Penghapus atau pengganti. Ya, pengganti dari hukum wajib yang wajib separuh lebih tadi atau minimal tadi. Apa ayatnya? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Ya Allah tahu bahwa engkau wahai Nabi Muhammad ya berdiri ya beribadah kepada Allah di 2/3 akhir malam beserta juga dengan para orang-orang setelah bersama dengan ta'ifah minal ladzina ma'ak. Ya sekelompok orang bersama denganmu. Artinya para sahabat pun juga ada yang begitu. Jadi ini merupakan semacam persaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang qiyamul lail ya sampai 2/3 malam itu bukan cuma Nabi. Tapi juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di sini tidak disebut di akhir ayatnya itu ya disebutkan bahwa alimallahu annakum Allah Ta'ala tahu bahwa sebagian dari kalian ada yang malamnya siangnya bekerja, ada yang siangnya jihad fisabilillah, faqra'u ma tayassara minhu. Maka baca Quran dalam sholat ya, yang kalian mampu. Ya sehingga dengan ayat terakhir Al-Muzammil ini kemudian para ulama menyimpulkan berarti sekarang ya bagi umat Islam ya qiyamul lail itu hukumnya sunnah. Begitu juga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena di awalnya disebut alimallahu annaka taqumu adna. Dan seterusnya. Jadi jangan lagi kemudian mikir bahwa wah ini wajib nih. Enggak, ini sunnah. Ini sunnah merupakan kemuliaan bagi siapa saja yang bisa melakukannya. Ya wa qala ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Ya, dan dari bagian malam maka bangunlah engkau untuk tahajud wahai Nabi Muhammad. Sebagai apa? Nafilatan laka, sebagai tambahan untukmu. Ya. Ini kemudian sebagian ulama ada yang menyimpulkan tahajud itu berarti jadi wajib bagi Nabi. Karena perintahnya jelas wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tapi kemudian sekali lagi ada yang menyebutkan enggak, tahajud tidak wajib sebagaimana qiyamul lail. Ya, jadi bagi yang mau silahkan, tidak ada masalah, termasuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asa iya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Semoga dengan tahajud tadi sebagai tambahan bagi ibadah orang tersebut ya termasuk bagi Nabi, maka Allah Taala akan membangkitkan engkau wahai Nabi Muhammad di maqam yang mahmud. Ya. Ini yang kemudian para ulama khilaf, apa itu maqamul mahmud? Ya. Sebagian menyebutkan bahwa maqamul mahmud itu adalah syafaat uzma itu. Ya, syafaat yang teragung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyebut enggak, maqam mahmud itu ya bukan itu. Maqam mahmud adalah ya tempat atau kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada siapapun dari para nabi dan rasul yang menggapai itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada khilaf soal apa itu yang disebut dengan maqam al-mahmud. Ya. Sebagian ulama nyebut itu adalah syafaat uzma, sebagian lagi nyebut bukan, itu kedudukan khusus ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi wasfil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam mensifati kaum mukminin, tatajafa junubuhum 'anil madaji'.
ya, tatajafa junubuhum, ya apa, bagian tubuh mereka yang samping ini, kanan kiri, itu mengering. Ya, keringnya dari apa? Anil madhaji, dari tidak pernahnya mereka apa? Tiduran. Tiduran. Ya. Masya Allah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, mereka menyeru atau berdoa kepada Allah SWT dalam kondisi ya khaufan, takut, wa tama'a, dan mengharap rahmat Allah SWT. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, mereka orang mukmin adalah yang sedikit tidur malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan mereka memohon ampun kepada Allah SWT di waktu sahar. Ya, waktu sahur itu kalau dalam puasa sepertiga setengah malam sudah masuk waktu sahur. Tapi pada aslinya waktu sahar itu adalah sepertiga akhir malam. Jadi kalau tadi kita ibaratkan 10 jam malam itu, maka di sepertiga terakhirnya itu yang disebut dengan waktu sahar. Walaupun sekali lagi dalam fikih ya, sahur ya, makan sahur itu sudah boleh dan sudah dianggap sahur kalau sudah masuk tengah malam. Ya. Tapi spesifik yang di luar puasa itu sepertiga terakhir malam. Ya, ala kulli hal itu merupakan beberapa ayat ya terkait dengan ya keistimewaan atau kemuliaan qiyamul lail. Ya. Kemudian beliau menyampaikan beberapa hadis juga di sini. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Ya, sebaik-baiknya sholat setelah yang wajib itu adalah sholat malam. Ya. Ini juga kemudian menjadi dasar dari para ulama dan juga termasuk para sufi ya, untuk memperbanyak sholat malam. Ya, karena dianggap ini yang paling afdal setelah sholat yang wajib. Qala alaihi salatu wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alaikum biqiyamil lail. Ya, hendaknya kalian ya qiyamul lail. Fa innahu da'bus sholihin qablakum, karena itu adalah kebiasaan dari orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan merupakan ya pendekat kalian kepada Tuhan kalian. Wa mukaffiratun lisayyi'at, ya penghapus atau pengganti keburukan-keburukan. Wa manhatun 'anil itsmi, ya mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Wa mutridatun lidda'i 'anil jasad, dan pengusir penyakit dari jasad. Ini yang saya pernah baca, wallahu alam ini benar atau enggak, bahwa disebutkan ada penelitian itu ya, orang yang sering qiyamul lail ya, tahajud atau apapun nama sholatnya, pokoknya mereka sering qiyamul lail, itu mereka lebih fresh di pagi harinya. Ya. Terus disebut di situ kalau salah ya, bahwa waktu malam itu ya, atau waktu di sepertiga akhir itu adalah waktu yang ya paling bagus ya, untuk tanda kutip ya semacam gerakan olahraga. Ya. Sehingga orang yang ya qiyamul lail itu dianggap secara fisik ya, ini fisik, dia sedang menggerakkan badannya untuk olahraga. Ya. Terlebih lagi yang saya ingat di tulisan itu, terutama bagi orang-orang yang saat qiyamul lail itu sujudnya lebih panjang daripada yang lain. Ya. Karena dengan itu aliran darah yang sampai kepada otaknya itu lebih maksimal. Ya. Dari sisi psikologis kata penulis ini, ya orang yang sering qiyamul lail, tahajud, terus dia berdoa kepada Allah SWT, itu seakan-akan dia lagi curhat sama Allah. Dan psikologis manusia ketika sudah curhat, ya, itu pasti lebih plong. Nyaman. Ya, walaupun kata di tulisan itu, walaupun mungkin ya ketika dia curhat dia nggak dapat jawaban apa-apa. Atau tidak langsung dapat jawaban, tapi paling tidak dia sudah plong. Ya, karena ada beberapa orang itu yang ya saya juga pernah nemui lah beberapa orang yang bagi dia itu yang penting kalau saya lagi emosi atau lagi pengen curhat, denger naik. Ya enggak perlu mbok nasihati, pokoknya denger sudah cukup. Ya. Dia ada orang seperti itu. Ketika dia mengutarakan segala macam apa yang dalam hatinya, permintaan atau permohonan tolong dan sebagainya, itu orang sudah plong. Ya, maka kemudian disebut di tulisan itu berarti orang banyak penelitian itu menyebutkan bahwa orang yang sering tahajud itu paginya lebih fresh, ya lebih seger daripada yang tidur semalaman terus. Ya. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ayyuhan nas, ya wahai manusia, afsyus salam, ya sebarkan salam atau sebarkan kedamaian. Ya, wa at'imut ta'am, ya beri makanan. Ya. Wasil arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Kemudian salatlah di malam hari saat tatkala orang-orang lagi tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk ke surga dengan selamat. Ini yang menarik, bahwa Allah di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya mengedepankan ya apa namanya perbuatan baik kepada sesama dulu sebelum ibadah yang mahdhah, ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama afsus salam, sebarkan kedamaian. Ya, kedamaian kita sebarkan ke siapa? Ya, sesama makhluk. Ya. Kemudian at'imul ta'am, beri makan. Beri makan kepada siapa? Ya, kepada makhluk. Ya. Kemudian wasul arham, sambung tali silaturahim juga kepada makhluk. Baru kemudian itu dengan wasallu billail wan nasuniyah. Ini juga menegaskan bahwa jangan sampai kita melupakan hubungan kita dengan sesama makhluk. Ya. Walaupun memang ibadah yang mahdhah itu merupakan kunci, tapi ibadah atau perbuatan baik kita kepada sesama makhluk itu juga merupakan hal yang penting. Jangan sampai ditinggalkan. Betul. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Shalli minal lail walau kahal bisyah." Ya. Salatlah di malam hari selain yang wajib, walaupun kadar salatmu itu sama seperti ya lamanya orang apa istilahnya meras susu. Ya, meras susu kambing untuk diminum. Ya. Karena dihitung-hitung meras susu kambing itu kalau sekali minum paling berapa menit? Ya. Anggaplah 5 menit, 10 menit lah. Ya, dia mulai bangun ya paling enggak salat sunnah ya, salat sunnah. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail. Ya, kemuliaan seorang mukmin itu dari qiyamul lail. Wa izzuhu, dan keagungannya dia, kebanggaannya seorang mukmin itu adalah istighna'u 'anil nas. Ya, dia tidak sudah merasa cukup ya atau tidak memerlukan bantuan dari orang-orang yang lain. Ya. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qama bi 'ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Orang yang salat berdiri kemudian membaca 10 ayat, nanti dia tidak akan termasuk dari golongan orang yang ghafil, orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Orang yang ya salat kemudian membaca sampai 100 ayat, dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang qanit, yang taat. Wa man qama bi alfi ayatin, ya kemudian orang yang bersalat sampai membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantarin. Dia akan termasuk orang yang mendapatkan al-qantarah. Ya, itu al-qantarah disebutkan di riwayat lain, al-qintaru, ya satu qintar itu 12 alfa auqiyah. Ya 12.000 auqiyah. Auqiyah ini takaran emas pada era itu. Ya, di mana seingat saya nisab emas itu kalau tidak salah astagfirullahaladzim. Sekian. Emas. Ya, nisab emas dalam zakat itu sekian auqiyah. 85 gram. Auqiyahnya. Kalau gramnya iya, kalau gramnya. Auqiyahnya itu puluhan kok, enggak sampai ratusan. Puluhan auqiyah. Maka sini di hadis ini disebutkan bahwa al-qintar, ya orang yang mendapatkan qintar itu serupa atau senilai dengan 12.000 auqiyah. Ya puluhan kali, ratusan kali dari nisabnya emas yang kalau dikonversikan sekarang 84 gram. Ya. Sebuah hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ya ibadah salat ya, membaca sampai 1000 ayat. Ya. Al-auqiyah khairum mimma baina sama'i wal ardi. Satu auqiyah, satu auqiyah itu yang dari 12.000 itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Kalau kemudian para ulama menyebutkan ya, berapa 1000 ayat tadi? Beliau menyatakan min tabarakal mulki ila akhir Al-Qur'an alfu ayat. Dari Al-Mulk juz 29 ya, sampai akhir Al-Qur'an sampai An-Nas itu ada 1000 ayat. Jadi diibaratkan kalau seandainya ada orang sholat malam ya sampai dia membaca 2 juz, yaitu sama seperti orang yang mendapatkan qintar itu tadi. Ya. Fil hadis sahih, dan dalam sebuah hadis sahih disebutkan inna fil laili la sa'atan. Ya, sesungguhnya dalam malam itu ada satu waktu, satu saat. La yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah. Tidaklah seorang muslim ya menepati atau kok tepat pas ya di saat itu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari urusan dunia maupun akhirat. Illa a'tahu iya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan permintaannya. Ya, satu saat. Jadi sehingga di sini kita kalau kita yang mingguan kan kita kenal di hari Jumat. Ya, di hari Jumat itu ada satu waktu yang mustajab. Ya, kemudian khilaf apakah itu di antara imam saat imam salat sampai akhir salat, atau di antara dua khutbah, atau setelah asar atau setelah subuh, itu ada khilaf. Tapi sini spesifik yang setiap hari itu ada satu waktu, yaitu saat di malam hari itu.
Wa dzalika kullal lailah, dan itu setiap malam. Jadi bukan cuma apa istilahnya cuma apa satu Senin tok, enggak, Selasa tok, enggak, setiap malam. Setiap malam selalu ada. Kemudian beliau menyatakan falau lam yarid fi fadlil laili wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadits lakafa. Seandainya tidak ada hadis lain kecuali hadis yang ini yang menjelaskan bahwa ada satu saat yang kalau Anda berdoa di waktu tadi, di saat itu pasti akan Allah beri, itu sudah cukup sebagai kemuliaan untuk qiyamul lail. Ya. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yanzilu rabbuna ilas sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya Allah SWT turun ke langit dunia. Ini yang kemudian disebutkan para ulama, ini termasuk hadis yang dalam akidah disebut dengan hadis mutasyabihat. Ya, hadis yang kalau diterjemahkan letterlek itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian para ulama ya dari Ahlussunnah menafsirinya atau mentakwilnya dengan bahwa turunnya Allah SWT di sini adalah turunnya rahmatnya. Ya. Karena juga ya kalau kita letterlekan ya aneh ya, masa Allah Ta'ala ya, turun ke dunia, padahal kita tahu Allah Ta'ala itu lebih agung daripada segalanya. Ya. Ala kulli hal, di sini maksudnya adalah rahmatnya Allah SWT turun sampai ke langit dunia. Ya, saat kapan? Hina yabqa thuluthul lailil akhir, saat tersisa malam sepertiga malam yang terakhir. Ya. Jadi ada sepertiga malam pertama, sepertiga kedua, sepertiga yang terakhir. Ya. Fayaqulu, kemudian apa yang Allah lakukan saat rahmatnya turun ya di sepertiga malam terakhir itu, Allah Ta'ala menyeru, hal min da'in fa astajiba lahu. Ada enggak yang memohon, yang meminta agar aku jawab permintaannya. Hal min sa'ilin fa a'tiyahu. Ada enggak orang yang meminta ya sesuatu, maka aku berikan kepadanya. Hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Ada enggak yang memohon ampunan sehingga nanti aku bisa ampuni. Itu beberapa hadis ya terkait dengan kemuliaan qiyamul lail. Maka kemudian beliau tutup ya rangkaian dalil itu dengan ucapan beliau, fata'ammal rahimakallah. Maka renungkanlah ya, semoga Allah merahmatimu. Hadzal hadis walladzi qablah. Hadis yang ini dan juga yang sebelumnya. Wa aktsirin nadhara fihima. Kemudian perbanyaklah ya perenungan di dalam hadis itu. La'allahu yanshariha sadruka liqiyamil laili wa yakmulu nasyatuk. Ya. Mungkin saja dengan membaca hadis ini atau ayat-ayat yang sudah saya sebutkan, ya hatimu akan terlapangkan untuk qiyamul lail. Kemudian semangatmu juga ya menjadi sempurna. Wa tasduqa raghbatuka fihi. Kemudian keinginanmu juga menjadi ya bening atau menjadi ikhlas, jujur sebagaimana yang disampaikan oleh hadis itu. Artinya memang orang yang membaca ini kemudian dia berniat untuk qiyamul lail demi mendapatkan pahala dari Allah, itu sudah termasuk dari kategori ikhlas. Wa yantafi ankal kasal wal ghaflah. Kemudian setelah membaca ayat tadi atau hadis ini ya engkau malasmu ya kelalaianmu juga akan hilang. Wal iktsar minan naumil ladzi fihi dhahabu barakatul umri wa dhiya'ul waqti. Dan juga akan hilang dari engkau ya banyaknya tidur. Ya, karena banyak tidur itu merupakan bentuk dari hilangnya keberkahan ilmu, keberkahan umur, ya keberkahan umur. Waqat warada fi ba'dil athar, dan telah sampai kepada kita di sebagian athar. Ini yang perlu diingat bahwa para ulama membedakan antara hadis, ya khobar dan athar. Ya. Kalau hadis spesifik itu dari Nabi. Kemudian kalau khobar ya ada sebagian ulama yang menyebutkan itu spesifik juga untuk Nabi, untuk hadis. Tapi ada sebagian lagi bilang enggak, khobar itu selain hadis juga mencakup ya segala hal yang terkait sahabat. Sementara asar itu lebih luas lagi. Bisa jadi dari Nabi, bisa jadi dari sahabat atau bisa jadi dari ulama yang lain. Masuk di sini ya ini saya juga belum tahu ini apakah hadis atau enggak, tapi yang jelas masuk kategori asar. Apa bunyinya? Anna man yuksirun nauma bil lail, ya orang yang memperbanyak tidur di malam hari, ya'ti faqiran yaumul qiyamah. Dia di hari kiamat nanti akan datang dalam kondisi fakir. Ya. Karena seakan-akan dia enggak punya persediaan dari qiyamul lail untuk bisa dia pakai sebagai sangu di hari kiamat. Wa warada, dan juga telah sampai kepada kita anna rak'ataini fi jawfil lail, ya bahwasanya 2 rakaat di tengah malam, kanzun min kunuzil birri, merupakan perbendaraan dari perbendaraan kebaikan. Ya. Ini seakan-akan Imam Madzhab menyatakan bahwa kalau bisa qiyamul lail walaupun cuma 2 rakaat. Ya.
Ini saya ingat di beberapa tahun lalu ketika Mbah Mun masih hidup rahimahullah, beliau sempat memberikan anjuran ya, bagi semua santrinya minimal di malam Id ya, untuk menghidupkan malam Id ya, jangan pernah lupakan ya 4 rakaat setelah Isya, kata beliau. Karena dengan 4 rakaat ini selain ba'diyah Isya juga bisa masuk kategori qiyamul lail. Ya. Waqala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu min 'abdihi fi jawfil lail. Ya, Allah SWT menjadi yang paling dekat dengan hambanya itu adalah saat di tengah malam. Fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dzalikal waqti fakun. Kalau engkau bisa ya di tengah malam itu menjadi orang yang sedang sholat, maka jadilah orang yang sedang sholat. Waqala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yuhsyarun nasu fi su'idin wahid. Nah, nanti dari kiamat Allah Ta'ala manusia itu akan dikumpulkan di satu tempat khusus ya. Fayunadi munadin, kemudian akan menyeru seorang penyeru, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya, mana ini orang-orang yang dulu kalau di dunia ini ya pinggangnya atau tubuhnya itu kering, enggak pernah senderan. Ya, fayaqumuna wa hum qalil. Ya, maka orang-orang yang dipanggil tadi itu akan berdiri dan mereka itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Ya. Fayadkhuluna jannata bighairi hisab, maka kemudian mereka masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Ini yang kemudian disebutkan di ada qaul, ada pendapat yang menyebutkan bahwa sepanjang zaman di komunitas muslim itu harus ada orang yang qiyamul lail. Ya, harus ada orang yang qiyamul lail. Jangan sampai tidak sama sekali. Ya, walaupun cuma satu orang. Ya, tapi sekali lagi hal ini kemudian dibantah kalau dalam konteks bahwa yang dimaksud dengan harus ada satu orang yang qiyamul lail itu adalah wajib atau fardu. Karena secara spesifik sudah disebutkan bahwa qiyamul lail ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi kalau dianggap wajib bukan wajib. Tapi kalau harus ada ya sebisa mungkin ada. Ya, karena itu yang bahasanya bisa kita bilang sebagai gacuk kita ya. Senjata kita untuk menolak bala ya. Karena jumlah orang-orang seperti itu juga sedikit, tidak banyak. Betul. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan apakah qiyamul lail itu adalah sholat khusus? Jadi niatnya niat qiyamul lail. Sebagian ulama bilang enggak. Qiyamul lail itu pokoknya sholat sunnah di luar yang wajib, sholat sunnah yang Anda lakukan ya, di malam hari. Jadi kalau Anda sholat sunnah, misalnya sholat witir, atau misalnya sholat istikharah di malam hari, atau misalnya sholat taraweh di malam hari di bulan Ramadan, itu juga bisa masuk kategori qiyamul lail walaupun tidak diniatkan dengan niat spesifik qiyamul lail. Ya. Itu yang kemudian disebutkan oleh para ulama ya. Tahajud pun juga begitu. Anda tahajud ya, karena tahajud itu adalah sholat setelah tidur ya, sholat setelah tidur malam. Kalau Anda tidur malam kemudian tengah malam bangun terus Anda sholat apapun ya, itu juga masuk kategori tahajud. Sehingga kemudian dibedakan bahwa ada qiyamul lail, ada tahajud. Qiyamul lail itu adalah sholat sunnah apapun yang Anda lakukan di waktu malam. Nggak harus tidur dulu. Itu qiyamul lail. Sementara tahajud adalah sholat yang Anda lakukan setelah Anda tidur malam. Kemudian Anda bangun, terus sholat sunnah apapun itu dinamakan tahajud. Sehingga bisa jadi tahajud itu masuk kategori qiyamul lail. Tapi tidak semua qiyamul lail adalah tahajud. Ya. Itu yang kemudian disebutkan oleh para ulama semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan qiyamul lail. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana para ulama membiasakan atau melanggengkan sholat qiyamul lail ini. Kemudian sedikit trik yang dulu kita diceritakan oleh guru-guru di pondok itu. Ada satu ulama ya, karena qiyamul lail itu kan berat. Betul. Ya, malam kesel segala macam urusan pokoknya malam hawane pengen tidur. Ada satu ulama yang kepengen membiasakan anaknya untuk tahajud. Jadi kalau malam pokoknya dibanguni. Jadi dari sini diceritakan semenjak si anak umur 4 tahun atau 5 tahun, itu si ayah setiap tahajud bangunin anaknya. Ya, nak bangun. Terus anaknya bangun, kenapa bah? Ya ngucap aja Allah. Ya si anak ngucap Allah, tidur lagi. Ya. Besok itu lagi. Suruh dibanguni cuma untuk ngucap Allah. Setelah berjalan berapa lama kemudian ditambahi ucapannya bacaannya bahasanya gitu. Suruh ngucap Allahu Akbar. Terus berjalan berapa hari atau berapa bulan ganti lagi.
ucap la ilaha illallah. Sampai disebutkan oleh guru kita itu, sampai di usia 7 tahun ini karena sudah terbiasa untuk bangun tengah malam ini, walaupun yang sebatas untuk mengucap Allah atau la ilaha illallah atau Allahu akbar, itu di usia 7 tahun si anak sudah terbiasa untuk tahajud bersama dengan ayahnya. Jadi memang harus dilatih. Jadi bukan terus langsung pokoknya aku engko bengi tahajud ya. Langsung 11 rakaat enggak. Yang penting tadarruj ya. Step by step. Ya. Karena kadang-kadang terlalu semangat ibadah sampai dipol-polke iku malah godaane setan. Waliyadzubillah. Jadi qiyamul lail juga begitu. Qiyamul lail kalau bagi beberapa orang yang masih berat ya dilatih. Ya dilatih mungkin dari 2 rakaat, nanti 3 rakaat, 4 rakaat sampai kemudian dia belum terbiasa sehingga disebut oleh masyarakat atau disebut oleh Allah SWT sebagai orang yang ahli untuk qiyamul lail. Wallahu a'lam bishawab. Baik Habib, alhamdulillah sangat luas sekali penjelasan tentang Qiyamul Lail ini. Untuk itu bagi para pendengar kaum muslimin dan para pemirsa yang ingin bertanya ya, bisa di 0821 336 70.000 atau nanti bisa melalui via teleponnya di 024 674 6352. Baik Beb, sebelum kita menerima beberapa pertanyaan dari pendengar dan para pemirsa yang ingin nelpon nanti ya. Kalau kita melihat Masya Allah begitu besarnya pahala ketika orang melaksanakan atau mendirikan Qiyamul Lail. Kalau seandainya pahala itu diwujudkan dan dilihat oleh mata kita, Masya Allah, pasti kita tidak akan mau yang namanya bekerja, Beb. Masya Allah, itulah kuasa Allah. Tapi gini Beb, tadi sudah dijelaskan beberapa definisi dari Qiyamul Lail. Ini yang bagi orang-orang awam semisal. Kalau Qiyamul Lail itu, kalau kita tidak melaksanakan sholat, bolehkah Qiyamul Lail itu hanya membaca Al-Quran atau bersolawat atau berzikir? Oh ya. Iya, itu gimana Beb? Ya, kalau dari secara kalimat ya qiyam ya itu di banyak hadis dan sebagainya, qiyam itu maknanya berarti sholat. Jadi tidak ada yang mengarahkan qiyam dengan makna lain. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, itu artinya orang yang sholat di bulan Ramadan. Kemudian misalnya qumil laila illa qalila, itu juga maknanya sholat di tengah malam. Tapi kemudian bukan berarti kalau mau ibadah malam wajib hukumnya sholat. Enggak, ini hukumnya sunnah. Qiyamul lail hukumnya sunnah. Sehingga kalau ada orang yang saya merasa kalau sholat ini saya agak berat, saya mungkin lebih senang dengan wirid, tidak ada masalah. Kadang orang ketika sholat nanti tiba-tiba ngantuk ya. Bisa jadi. Mungkin yang menjadi masalah jadi itu. Nah, itu bisa jadi dia saya kalau sholat mungkin ngantuk, nanti bacaan tidak khusyuk dan sebagainya. Saya milih untuk wiridan. Untuk wiridan dikir. Monggo silakan. Atau misalnya saya daripada sholat istilahnya ngantuk banget, saya tak tafakur misalnya. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi untuk mendapatkan pahala qiyamul lail sebagaimana yang disebutkan di hadis maupun di ayat Quran tadi, spesifik tetap harus dengan sholat. Nah, kemudian disebutkan di hadis tadi kan walaupun cuma 2 rakaat. Ya, walaupun ya sholat tadi hanya seperti sekadar waktu orang yang memerah susu untuk diminum. Walaupun cuma 5 menit, 10 menit pokoknya ada sholatnya. Itu yang kemudian kita dari dulu semi wajibkan untuk witir. Walaupun cuma 1 rakaat. Karena dengan 1 rakaat witir ini kemudian bisa bernilai witir plus qiyamul lail. Atau versi Mbah Mun itu disebutkan ya, untuk qiyamul lail ya, atau untuk qiyam malam Lailatul Id, malam Idul Fitri atau Idul Adha itu dengan 4 rakaat setelah Isya. 4 rakaat aja. Ya, witir 1 atau 4 rakaat setelah Isya. Atau di riwayat lain ada sebuah hadis yang disebutkan ini hadis ini dhaif ya, tapi bisa kita pakai untuk fadhil amal. Disebutkan man shalla isya'a fi jamaah ya wasubha fi jamaah. Ya, orang yang salat Isya berjamaah, kemudian orang salat subuh juga berjamaah, faqad qamal lail. Maka dia sudah bangun atau sudah qiyamul lail. Jadi salat Isya wajib. Ya, tapi berjamaahnya kita hukumi sunnah muakkad. Salat fardhu subuh juga wajib, tapi berjamaahnya kita hukumi juga dengan sunnah yang muakkad. Sehingga kalau salat wajibnya plus bersamaan dengan berjamaah, berarti dia sudah melakukan sunnah.
Ya, jadi cukup dengan sholat isya berjamaah atau dengan sholat subuh berjamaah Berjamaah. sudah dianggap sebagai orang yang qiyamul lail. Hmm. Jadi yang paling minimal aja. Gitu. Hmm. Jadi jangan tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh untuk ibadah lain. Monggo. Ya, baca Quran, wirid, sholawat, ya, atau Karena apapun. betul, karena ini sifatnya bukan wajib Ya. ya. Makanya kemudian di ayat tadi kan disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, mereka beristighfar di waktu sahar. Silakan, boleh. Allah a'lam. Baik Beb, ini Beb, kadang kita melihat orang itu kan dari lahirnya, tidak mungkin kita melihat dari batinnya. Kadang kita mengetahui, wah orangnya itu, wah ini mempunyai matahari di kening ada 3, berarti ini rajin sholat tahajud ini ya, misal kayak gitu. Ada tandanya ya. Lah itulah, lah ini yang menjadi pertanyaan Ya. mungkin termasuk saya juga. Ya. Adakah tanda-tanda orang yang bahwa orang tersebut itu sering melakukan tahajud itu tanda-tandanya apa? Mungkin dari segi akhlak atau dari segi pengetahuan keilmuannya atau gimana itu, Beb? Kalau tanda ya tidak spesifik nyebut sebagai tanda tahajud. Ya, jawabannya memang ada simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, ada sima itu tanda ya di wajah mereka dari bekasnya mereka sujud. Itu banyak para ulama tafsir menyebutkan bahwa tanda itu adalah tampaknya ya semacam cahaya dari wajah mereka sehingga kalau kita memandang mereka itu enak. Bukan enggak bosan nih, enggak ini apa segala macam. Jadi kemudian perlu kita ingat juga bahwa itu sisi zahir ya, sisi zahir. Dari fisik lah, dari fisik. Tapi kalau kita lihat di hadis yang tadi, ya, Nabi menyatakan afsyus salam. Sebarkan kedamaian. Wa at'imut ta'am. Beri makan orang-orang yang membutuhkan lah. Terus wa at'imut ta'am wa sil arham, sambung tali silaturahim. Baru kemudian setelah menyebarkan kedamaian, memberikan makan, menyambung tali silaturahim, baru kemudian ditutup dengan Nabi salat di tengah malam. Sehingga bisa kita simpulkan juga bahwa kadang-kadang salat malam ini juga harusnya melahirkan kedamaian bagi orangnya atau orang yang menyebabkan kedamaian, kemudian dia juga loman, ya sering memberi makan, atau juga dia menyambung silaturahim, ya tidak musuhan sama keluarganya dan lain sebagainya. Jadi salah satu ciri bisa Ya, disebutkan bisa jadi ciri-cirinya orang yang qiyamul lail bisa kita simpulkan di situ lah. Oke, ya, karena oke. dari itu kan Nabi spesifik nyebut 4 hal ini. Yang terakhir yang apa? Ya harusnya itu jadi satu kesatuan. Jangan sampai orang qiyamul lail tapi sama saudaranya musuhan. Ya, qiyamul lail tapi misalnya pelit. Ya. Qiyamul lail tapi ngejak tukaran terus misalnya. Nah, itu. Waliyadzubillah. Oke, baik. Kita akan lihat sejenak sambil menunggu dari beberapa pendengar setia kaum muslimin yang ingin bertanya nanti ya. Sekali lagi ya kaum muslimin yang bertanya di 0821 336 70.000. Baik, kita akan berehat sejenak setelah satu nada berikut. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini,
Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, kita kembali lagi di 107,9 FM. Dan bagi kaum muslimin pendengar setia Radio Dais yang ingin bertanya, ya silakan, kita nanti akan sampaikan di 082133670000. Beb, ini kayaknya sudah ada yang mau bertanya ini, Beb. Sudah ada yang mau bertanya. Tadi sudah saya lihat tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb mau tanya nih, Beb. Bagaimana agar kita menjadi orang yang selalu istiqomah untuk melaksanakan qiyamul lail? Ini pertanyaan yang bagus, ini juga termasuk saya ini. Banyak orang Iya. Monggo, Beb. Ya, yang pertama seperti yang disampaikan oleh Mang Habib ini adalah ya kita memperbanyak pengetahuan ya tentang keutamaan tertentu. Karena harus diakui bahwa ketika kita tahu kemuliaan sesuatu, keistimewaan sesuatu, kita pasti akan ngejar. Qiyamul lail juga begitu, semakin kita tahu keistimewaannya, semakin kita tahu keutamaannya, ya, pasti di dalam diri ada rasa kepingin. Kemudian yang kedua setelah itu, ya kalau dulu kita diajari oleh guru kita, ya azam, ya, berkeinginan keras untuk mengamalkan apa yang sudah diketahui. Jadi yang paling penting itu azam. Misalnya kalau kita dengar tentang misalnya haji dan sebagainya, kita azam, kita punya keinginan keras untuk menjalankannya. Kita misalnya dengar ibadah apapun, kita juga azam, ya, harus berkeinginan keras. Kemudian nanti cari waktu yang sekiranya kita bisa ya, untuk melakukan apa yang kita tekadkan tadi. Terus saat melakukan perlu diingat ya semua tadi harus tadarruj, ada step by stepnya. Jangan kemudian pas sekali baru pertama kali qiyamul lail langsung disikat ya 11 rakaat atau 15 rakaat langsung ya. Karena kadang-kadang ya, namanya manusia ya, semangat itu pasti ada, tapi jangan sampai seperti itu ya, karena nanti cepat bosan. Jadi pertahankan misalnya dalam konteks sholat witir misalnya 1 rakaat dulu. 1 rakaat seminggu sekali kita atur misalnya 3 rakaat, atau sebulan sekali kita atur 3 rakaat. Nanti naik lagi terus sampai betul-betul kita terbiasa untuk untuk qiyamul lail. Jadi yang pertama ketahui dulu fadilahnya, keutamaannya, kemudian azam, ya, tekad kuat, kemudian bertahap dalam menjalankan. Jadi jangan langsung, ya, karena afdhal amal adwamuha wa in qalla. Sebaik amal itu yang paling istiqomah walaupun cuma sedikit. Wallahu a'lam. Lanjut dari pertanyaan tadi, melanjutkan. Terus kadang kita memang iman kita kan ada naik turun. Lah kualitasnya kadang satu hari ini sampai 1 minggu kita full melaksanakan tahajud malam. Tiba-tiba minggu yang akan datang itu udah lemot. Lah agar kita tidak terjadi seperti itu, kan kadang gini, Beb, kadang orang yang sering melaksanakan sholat tahajud atau sering melaksanakan qiyamul lail itu secara tidak langsung mereka itu seolah dibangunin oleh seseorang, tidak tahu itu siapa itu. Kayak itu refleks refleks itu kadang. Itu pernah disebut di istilah medis itu apa namanya itu? Kalau keistiqomahan itu, kalau soal istiqomah itu para ulama kemudian menyebutkan dalam konteks ya sholat sunnah pun disebutkan ya yundabu, dianjurkan untuk mengqadha sunnah yang terlewat. Jadi walaupun sunnah, tapi kalau sudah kita terbiasa terus ketinggalan nih suatu saat, karena ya tadi manusia kan kadang-kadang ada naik turunnya kualitas itu, maka kemudian disunnahkan untuk diqadha, supaya apa? Supaya satu ya kita tidak terlewat pahalanya, sama yang kedua supaya dalam diri ini ada semacam tetap ya keinginan kuat untuk bisa menjalankan di tepat waktu, di waktu yang aslinya. Ya, jadi sampai seperti itunya. Ya, bahkan di beberapa ulama sampai ada yang menyebutkan jangankan sholat sunnah, wirid pun misalnya dengan biasa wiridan la ilaha illallah kelupaan qadha. Ya, misalnya la ilaha illallah 100 kali biasanya dibaca setelah subuh. Delalah subuhnya telat misalnya. Atau qadha subuh, wiridan pun juga diqadha. Ya jangan sampai tinggal. Karena artinya dengan mempertahankan yang sudah terbiasa itu kita berarti betul-betul berusaha untuk istiqomah di situ. Ya.
Maka kalau memang pas kualitas turun, ya jangan lupa ada opsi nih bisa mengkodok. Tapi sekali lagi jangan kemudian jadikan alasan untuk iso tak kodok wae turu wae lah. Ya jangan gitu. Tapi ini hanya untuk menegaskan supaya kita tidak ketinggalan pahala, dan ini menunjukkan bahwa kita betul-betul kepingin ya kalau pas di tempat waktunya, pas bisa bangun malam, ya saya tetap akan qiyamul lail. Ya. Itu termasuk dijawab di di fatwanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, orang tahajud, orang biasa qiyamul lail kok kelewat, dianjurkan diqodho setelah sholat subuh, afdolnya setelah waktu duha, masuk waktu duha. Allah alam. Sampai kadang orang yang mohon maaf itu sudah istiqomah melaksanakan sholat tahajud itu kalau ketinggalan, artinya satu hari dia sangat menyesal. Bahkan dia kadang bercerita, ya Allah kenapa tadi malam saya seperti ini. Ya, itu kalau sudah sampai situ istimewa itu. Masya Allah. Sampai itu istimewa. Tapi ya jangan sampai terus kita memberikan jasmin bahwa sholat sunnah tahajud itu bagi mereka yang sering istiqomah itu buat mereka adalah wajib, itu salah. Oh iya, kalau hukum tetap tidak bisa kita rubah. Tetap hukumnya sunnah. Baik Habib, terima kasih karena waktu ini sudah tidak bisa untuk kita lanjutkan lagi perbincangan kajian sore kali ini. Manfaat semuanya. Ya, semoga kajian sore kali ini menjadi manfaat, berkah untuk kita semuanya. Amin. Dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon maaf Bib untuk minta doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar rabbi waffiqhum ربي فقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Alhamdulillah kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, pemirsa Anjati TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Kajian sore kali ini sudah selesai, untuk itu yuk kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz undur diri pamit dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.